Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya Gusti Arya Rakasiwi dari Teknik Elektro kelas B dengan NIM 23061 20001 akan menjelaskan tentang apa itu operating system. Nah, untuk yang pertama kita mulai. Operating system di sini saya menjadikan tiga pembahasan ya. Ada fungsi sistem operasi, kemudian ada contoh operating system itu bagaimana, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut saja. Ya, untuk yang pertama kita akan masuk ke fungsi sistem operasi. Yang pertama, fungsi operating system dulu penjelasannya tentang operating system ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah operating system, sistem pemrograman yang terintegrasi yang mengelola operasi CPU, mengontrol input atau output sumber daya penyimpanan dan aktivitas sistem komputer. Nah, operating system ini di sini ada yang umum dipakai itu ada seperti Windows, Android, terus ada yang iOS, ada yang macOS, kemudian ada Linux. Nah, seperti itu yang sering kita jumpa ya mungkin ya. Yang sering masyarakat pakai. Jadi sering kita lihat lah. Apalagi untuk Android dan iOS ya dan Windows. Pastinya kalian tahu lah apa itu. Android kan biasanya dipakai di HP, terus iOS kan yang HP juga tapi untuk merek iPhone atau Apple ya. Kemudian Windows untuk komputer. Nah, untuk Linux ini juga sama ini untuk komputer juga. Nanti ada penjelasannya di next berikutnya habis ini ya. Oke, kita masuk ke fungsi sistem operasi. Nah, fungsi sistem operasi ini ada 5 ya. Yang pertama itu interface atau antarmuka. Antarmuka program agar memudahkan secara operasional. GUI atau Graphical User Interface adalah program yang didesain agar pengguna lebih mudah mengoperasikan sistem operasi. Jadi aplikasinya itu kayak diberi shortcut gitu loh. Jadi dikasih apa ya tampilan agar kita bisa mudah untuk mengaksesnya atau mengaplikasikannya ya. Nah, ini ada berikut ini ada contohnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kan Edge ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada setting, kalender, OneNote atau File Explorer ini ya. Nah, ini yang dimaksudkan tadi GUI agar kita itu bisa mengetahui program ini apa dan kita bisa mengoperasikannya dengan cara mengklik itu atau untuk membukanya kita tinggal klik saja gitulah. Jadi GUI itu untuk interface-nya aja, untuk tampilan seperti itu kurang lebihnya ya. Oh maaf ada tes. Oke maaf sebelumnya. Kemudian ada resource management. Nah, resource management ini adalah sistem operasi juga untuk mengelola sumber daya seperti prosesor, memori, input atau output, kemudian communication device, dan akan terus diperbarui hingga semakin efisien dan kinerja semakin cepat. Nah, prosesor, memori, input, output, device, dan communication device ini seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, presentasi minggu lalu itu ada di situ tentang apa itu prosesor, memori, input output device dan communication device. Nah, untuk reminder ini saya akan kasihkan contoh lagi ya. Nah, ini dia. Output device itu seperti monitor, printer, dan untuk prosesor itu bisa kalian lihat seperti itu ya prosesor bentukannya. Eh jadi itu otaknya sebuah komputer. Bisa dibilang begitu. Kemudian adalah memori atau RAM. Nah, seperti itu gambar contohnya ya, itu RAM yang apa ya
yang baru, model baru. Jadi ada tampilan, seharusnya itu di dalam, cuma dalamnya aja ya, RAM itu hanya tampilan luarnya, jadi seperti itu diperbagus lah untuk tampilannya. Kemudian ada input device, itu seperti keyboard, scanner, mouse, seperti itu, webcam, mikrofon. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada communication device. Communication device itu dari internet, teman-teman. Internet, wifi disambungkan eh, melalui kabel atau wireless ke laptop atau komputer kita ya. Oke, kita lanjut. Ada task management. Nah, task management itu apa? Sistem operasi mengelola tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh prosesor. Nah, ini kerjanya eh, untuk prosesor ya. Jadi task management itu di program sistem seperti itu. Kemudian tergantung dari spesifikasi prosesor, sehingga sistem operasi mengatur beberapa mengatur berapa banyak tugas harus diproses secara bersamaan. Jadi semakin bagus prosesornya, semakin banyak hal yang bisa dijalankan oleh komputer itu secara bersamaan. Jadi nggak lemot. Kadang-kadang kan kalau misalnya prosesornya kurang mencukupi atau kurang bagus, terus kita paksakan membuka aplikasi yang banyak, itu akan jadinya lemot. Nah, itu yang terkendalanya ya. Nah, itu harus apa upgrade prosesor. Jadi harus yang lebih bagus. Ada prosesor tuh tidak hanya kayak Intel Core i7 kayak gitu. Itu bagus apa enggak seperti itu. Kita melihatnya itu dari generasinya. Semakin tinggi generasi prosesor tersebut, itu semakin bagus kinerjanya, walaupun itu Core i3. Tapi kalau generasinya generasi 12, generasi 11, itu lebih bagus daripada Core i7 generasi 5. Nah, seperti itu teman-teman. Karena bagus enggaknya itu menurut saya dilihat dari generasi prosesor tersebut, bukan dari prosesor tersebut itu di keluaran nomor berapa, seperti itu. Nah, ini task management contohnya. Nah, ini cara membuka task management. Yang pertama itu kita harus klik kanan pada Windows. Nah, setelah diklik kanan pada Windows, itu muncul seperti gambar nomor 2 ini. Kita cari yang mana task manager. Kita pilih task manager, kita buka. Nah, task manager itu gambarannya seperti nomor 3 ini. Ini task manager punya saya dari Windows 11 ya. Windows 11 seperti ini task managernya. Jadi kita bisa melihat apa aja yang prosesor kita sedang jalankan. Jadi kita bisa lihat nih prosesor sekarang itu menjalankan aplikasi apa aja, seperti itu. Jadi kita lihat apa yang membuat laptop atau komputer kita jalannya lemot, itu bisa dilihat dari sini, bisa kita pantau. Semakin besar CPU, memori atau disk network yang bekerja, berarti itu yang memakan banyak prosesor atau kinerja laptop itu tersendiri ya, atau komputer. Oke, kita lanjut ke file management. File management ini sistem operasi pengelola pengaturan file, baik itu penyimpanan, menghapus, atau memodifikasi dan recovery. Dengan pengaturan yang baik, maka pencarian file dan pembacaan isi file akan lebih cepat. Nah, file management ini ya kita tahu ya, buat untuk mengelola data di komputer kita agar apa ya, pencarian kita atau pengelolaan data kita itu bisa terorganisir dengan baik. Kita bisa cek seperti itu. Nah, ini tampilan dari file management ya. Kita bisa dilihat di sini, ini tampilannya. Untuk tampilan utamanya itu kita bisa ada pembagian partisi ke C atau D. Biasanya C ini untuk sistem. Jadi untuk penyimpanan data-data kita itu berada di D atau E atau G, biasanya seperti itulah. Setiap komputer itu berbeda-beda. Nah, untuk C tersendiri ini biasanya sering digunakan untuk sistem atau Windows tersebut. Kemudian ada utilities. Sistem operasi juga dilengkapi dengan utilitas lain yang memudahkan pengelolaan sistem komputer, seperti sistem monitoring ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh operating system. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Contoh-contoh operating system.
ada Microsoft Windows, macOS, Linux, Unix, iOS, Android. Nah, untuk macOS dan iOS ini dalam satu perusahaan ya. Yang pembedaannya itu untuk macOS ini dijalankan di komputer, untuk iOS itu dijalankan di handphone. Kemudian ada Microsoft Windows. Itu Microsoft Windows ini ya untuk komputer kita yang kita pakai sekarang ya. Mungkin ya kalian memakai, pastinya memakai Windows ya sekarang ya. Untuk yang terbaru yang saya pakai saat ini adalah Windows 11. Dan untuk Windows 12 masih belum diketahui apakah udah rilis atau belum. Tapi yang saya tahu pastinya untuk Windows 11 sekarang yang paling terbaru ya. Karena di buku tertulisnya Windows 10. Nah, di sini saya upgrade menjadi Windows 11 sesuai dengan real yang ada sampai hari ini. Kemudian ada Linux. Linux ini, nah ini Linux ini agak jarang ya kita pakai, tapi pastinya kalian udah pernah dengar. Dibuat oleh komunitas open source dan sangat tangguh untuk mengoperasikan server atau server kecil, server besar atau server kecil, dan komputer penggunaan sehari-hari. Linux ini seringnya dibuat di server ya, kayak perusahaan server, perusahaan seperti itu. Kita pernah bahas tentang server-server juga. Nah, untuk Linux itu kegunaannya lebih sering digunakan di server. Dan Unix dan Linux ini satu perusahaan. Dia bedanya Linux ini bisa dioperasikan untuk server besar, kecil, dan penggunaan sehari-hari. Tapi untuk Unix itu dikhususkan untuk mengoperasikan server besar. Seperti itu. Kemudian ada Android. Android ini ya biasa kita pakai lah ya di handphone kita. Kita pakai Android, entah kalian memakai Android atau iOS, itu tergantung dari keinginan kalian ya, kegunaan dan fungsi kalian. Untuk saya sendiri menggunakan Android ya. Tuh, sistem operasi khusus yang digunakan untuk smartphone. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang paling kiri sendiri yang warna biru ini itu adalah Windows. Kemudian ada Android, kemudian ada iOS, ada atau macOS. Nah, untuk yang paling kanan ini yang gambar penguin itu Linux dan Unix. Itu dalam satu kesatuan perusahaan ya, seperti itu. Kemudian ini kesimpulan kita hari ini. Sistem operasi sangat penting dalam menjalankan perangkat komputer dan memastikan agar berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dapat berinteraksi dengan efisien. Ada berbagai jenis sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Dan banyak lainnya, masing-masing dirancang untuk berbagai jenis perangkat dan kebutuhan kita. Nah, seperti itu kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.